Jadi, tahukah Anda perasaan ketika seseorang yang sebenarnya tidak begitu pintar menghasilkan lebih banyak uang daripada Anda? Maksud saya, apakah mereka diam-diam jenius atau semacamnya? Nah, begini masalahnya. Oke, orang-orang itu mungkin sebodoh yang Anda kira. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dalam hal membangun kekayaan, kecerdasan membantu. Namun, sebenarnya kecerdasan itu agak dilebih-lebihkan. Bahkan, terkadang kecerdasanlah yang membuat Anda bangkrut. Dalam video ini, kami menunjukkan kepada Anda mengapa kecerdasan tidak menghasilkan uang, bagaimana orang bodoh menjadi kaya tanpa berusaha, dan tentu saja, cara menggunakan kecerdasan untuk membangun kekayaan. Karena ketika Anda tahu cara menggunakannya, Anda akan menjadi tak terhentikan. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Oke, jadi kita akan mulai hari ini dengan membahas mitos kecerdasan. Jadi, begini masalahnya. Oke, saat tumbuh dewasa, semua orang diberitahu bahwa menjadi pintar adalah kunci kesuksesan. Anak-anak terpintar di kelas diharapkan mendapat nilai bagus, masuk sekolah unggulan, dan melakukan hal-hal besar dalam karir mereka. Sementara itu, seluruh kelas dipaksa menerima kenyataan bahwa hidup akan sulit. Dan keyakinan ini melekat pada kita. Inilah sebabnya orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar gelar demi gelar. Mereka pikir mereka akan menjadi lebih pintar semakin banyak mereka belajar dan itu secara alami akan membuat mereka menghasilkan lebih banyak uang. Masyarakat memuja kecerdasan. Namun masalahnya adalah, jika kecerdasan saja membuat orang kaya, orang terkaya di dunia adalah ilmuwan, dokter, profesor. Namun lihat saja seseorang seperti Richard Branson. Ia berjuang melawan disleksia dan putus sekolah karena nilainya jelek. Pada usia 16 tahun, ia tidak memiliki pendidikan formal dan tidak memiliki arah hidup yang jelas. Namun, meskipun demikian, Branson memulai sebuah majalah, meluncurkan toko rekaman, kemudian label rekaman, maskapai penerbangan, dan sekarang perusahaan penerbangan luar angkasa. Kekayaannya miliaran dolar. Namun, ia bukanlah seorang jenius pada umumnya. Bahkan tidak mendekati itu. Di sisi lain, ada seseorang seperti Nikola Tesla yang memang tidak dapat disangkal lagi adalah seorang jenius. Tesla menemukan arus bolak-balik, yang merupakan teknologi dasar di balik setiap sistem kelistrikan modern. Jadi, bisa dibilang dia adalah salah satu penemu paling berpengaruh sepanjang masa. Patennya saja bisa membuatnya menjadi orang terkaya sepanjang masa. Namun, terlepas dari kecemerlangannya, Tesla tidak memiliki keterampilan bisnis apapun. Dia meninggal dalam keadaan benar-benar bangkrut dan jatuh cinta pada seekor merpati. Ya, serius, cari tahu. Jadi, kisah Nikola Tesla menunjukkan kepada kita bahwa Anda dapat membaca semua buku, mendapatkan semua gelar, dan memiliki semua pengetahuan, tetapi bahkan menjadi seorang jenius tidak secara otomatis membuat Anda kaya atau sukses. Dengan cara yang aneh, kecerdasan sebenarnya sering kali menghambat kita. Sekarang, kami akan memberitahu Anda alasan nomor 1 mengapa orang pintar berjuang untuk menjadi kaya. Namun sebelum itu, kami ingin memberitahu Anda tentang sesuatu yang istimewa yang terjadi di Alux bulan ini. Jadi, Anda tahu, kami sedang dalam misi untuk menciptakan sedikitnya 1000 jutawan baru melalui aplikasi Alux. Dan sejauh ini, kami telah membantu mencetak beberapa jutawan. Namun, untuk membantu lebih banyak anggota komunitas kami mencapai tujuan bisnis mereka di bulan April, kami punya tantangan kecil yang menyenangkan untuk Anda. Jika Anda masih ragu untuk terjun ke dunia wirausaha, ini pasti cocok untuk Anda. Oke, karena kami akan membantu Anda meluncurkan bisnis dalam 30 hari. Kami telah menyusun kumpulan koleksi yang dikurasi dan dipandu oleh para ahli yang dirancang untuk mencakup semua keterampilan penting yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis. Koleksi ini akan memandu Anda melalui seluruh proses dari tahap ide hingga branding dan membangun sistem hingga skala. Jika Anda mengunduh aplikasi Alux dan memindai kode QR ini di layar, Anda akan mendapatkan diskon 35% untuk keanggotaan bulanan, yang memberi Anda waktu untuk mengerjakan koleksi tersebut, yang lebih seperti Dewan 3 penasihat bisnis eksklusif, Terry Rice, Claudia Miklaus, dan Michael Egerberg. Sekarang, langganan bulanan aplikasi Alux biasanya berharga $29, tetapi jika Anda memindai kode QR di layar, Anda akan mendapatkan akses seharga $19. Hanya di bawah $20 untuk mendapatkan akses ke wawasan bisnis tingkat ahli selama sebulan penuh. Ya, menurut saya itu adalah hal yang mudah. Namun, mari kita bahas alasan nomor 1 mengapa orang pintar kesulitan. Jadi, bayangkan saja ada 2 orang berdiri di depan labirin raksasa. Yang satu jenius dan yang satunya lagi orang biasa. Di ujung labirin itu ada apa saja yang pernah Anda impikan. Apapun itu, uang, kesuksesan, kebebasan, sebut saja. Sebelum memasuki labirin,
si jenius duduk di pintu masuk dengan pena dan kertas, mencoba memahami dan memetakan seluruh rute sebelum mengambil satu langkah pun. Sementara itu, orang biasa hanya berjalan terus. Mereka menabrak dinding, mereka salah belok, mereka berlari berputar-putar. Bagi si jenius, ini memalukan. Namun bagi mereka, itu tidak masalah. Setiap kali mereka membuat kesalahan, mereka akan kembali dan mencoba rute yang berbeda. Sering kali itu adalah kesalahan lain, tetapi sesekali mereka melakukannya dengan benar. Rata-rata, mereka semakin mendekati akhir. Sementara semua ini terjadi, si jenius masih duduk di garis start dan terobsesi dengan rencana yang sempurna. Jadi, menurut Anda siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kamu pikir kucing tidur seharian? Pikir lagi, kucing pun Yang sempurna. Jadi, menurut Anda siapa yang akan keluar sebagai pemenang di sini? Jelas, bukan. Bahkan jika mereka membuat banyak kesalahan di sepanjang jalan, orang biasa itu akhirnya akan menemukan jalannya melalui labirin. Sementara itu, si jenius akan berada di pintu masuk dan mengasah pensilnya. Begini, si jenius yang kita sebut di pintu masuk tidak pernah masuk karena mereka takut salah belok, menemui jalan buntu, membuang-buang waktu dengan mencoba mencari tahu jalan. Ketakutan, karena ketika orang tumbuh dewasa dan terus-menerus diberitahu bahwa mereka pintar menjadi jati diri mereka. Jadi, ketika mereka gagal, itu bukan sekadar kemunduran, tetapi serangan terhadap identitas mereka. Itulah sebabnya orang yang mendapat nilai A di sekolah bisnis mendapat gelar master, lalu gelar doktor, lalu menjadi profesor di perguruan tinggi. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar memulai bisnis. Itu terlalu berisiko karena jika mereka gagal, orang akan mengira mereka tidak begitu pintar selama ini. Jadi, jika Anda selalu diberitahu bahwa Anda pintar, gagal dalam sesuatu dapat membuat Anda berubah dari merasa jenius menjadi benar-benar idiot, dan itu adalah pil pahit yang sulit ditelan. Pikirkanlah, itulah sebabnya orang yang disebut bodoh sebenarnya memiliki keuntungan dalam hal menghasilkan uang. Mereka hanya peduli untuk mencapai tujuan mereka. Namun, bagi orang pintar, itu seringkali tidak cukup. Mereka ingin mencapai tujuan mereka dengan cara yang cerdas. Namun, rasa takut akan kegagalan ini menghancurkan kemajuan. Sementara itu, orang yang suka bertindak, mereka melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Mereka tidak takut gagal, terlihat bodoh, atau bahkan ditertawakan. Mereka mengerti bahwa kegagalan tidak menentukan siapa Anda. Yang penting adalah bagaimana Anda menanggapinya. Anda lihat, orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari kehidupan. Dan itu membawa kita pada masalah yang sebenarnya. Kecerdasan sebenarnya menjadi kerugian jika membuat Anda terlalu banyak berpikir, bukan? Itulah mengapa hal itu disebut kelumpuhan analisis. Kabar baiknya adalah ada penawar untuk ini. Orang-orang yang terbebas dari pemikiran berlebihan tidak memiliki kecerdasan rahasia atau keuntungan yang tidak adil. Tidak, mereka hanya menguasai dua keterampilan utama. Dan yang pertama adalah eksekusi. Itu adalah keuntungan bagi pengambil tindakan. Oke, karena Anda lihat, ide itu seperti benih. Agar tumbuh, mereka harus ditanam, disiram, dan dirawat. Dan itulah masalahnya. Ide itu berlimpah, tetapi yang membedakan kesuksesan dari kegagalan adalah mengeksekusinya lebih baik daripada orang lain. Mari kita lihat seseorang seperti Jeff Bezos dan apa yang dia lakukan dengan Amazon. Jadi Bezos tidak menemukan belanja daring, tidak. Tetapi dia melakukannya lebih baik daripada orang lain. Itulah mengapa saat ini Amazon mendominasi e-commerce. Setiap orang benar-benar memiliki ribuan ide cemerlang. Dari memulai bisnis baru hingga menulis buku baru atau mempelajari keterampilan baru. Namun, berapa banyak dari ide-ide yang terlintas di benak Anda yang benar-benar Anda lakukan? Pikirkanlah. Oke, Anda dapat memiliki otak sebesar Albert Einstein, tetapi tidak masalah jika Anda tidak pernah menggunakannya untuk apapun. Inspirasi ada di mana-mana, tetapi eksekusi itu jarang terjadi. Namun, kesalahpahaman terbesar yang dimiliki orang-orang di sini adalah berpikir bahwa eksekusi adalah sifat kepribadian. Padahal tidak. Oke, kenyataannya, itu adalah keterampilan dan siapapun dapat melatih diri mereka untuk berorientasi pada tindakan. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun, bukan sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Jadi, itulah keterampilan pertama. Keterampilan kedua adalah kecerdasan sosial. Ambil contoh Steve Jobs, dia bukanlah insinyur terbaik di Apple. Dia tidak membangun perangkat atau menulis kode, tetapi dia memiliki visi, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menjual ide-idenya. Jobs mampu meyakinkan beberapa insinyur terbaik dunia untuk bekerja untuknya. Dia membuat orang percaya bahwa produknya revolusioner, dan itulah sebabnya Apple menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Bukan karena Steve Jobs adalah seorang programmer yang hebat,
tetapi karena ia tahu cara membuat orang-orang mendukung misinya. Dan disinilah kebanyakan orang terjebak. Masalahnya adalah kekayaan seringkali dibangun berdasarkan kemampuan Anda untuk membentuk opini agar orang lain mengambil tindakan, dan yang terpenting adalah terhubung dengan orang yang tepat. Kecerdasan sosial sebenarnya jauh lebih penting daripada IQ tradisional. Memiliki IQ yang lebih tinggi berarti Anda dapat memahami informasi yang rumit dan memecahkan masalah yang sangat teknis. Anda mungkin mendapatkan nilai yang sangat baik, tetapi itu tidak menjamin bahwa Anda akan menjadi kaya. Sementara itu, kecerdasan sosial membantu Anda membuat orang lain mempercayai Anda, bekerja sama dengan Anda, dan membuka dompet mereka untuk Anda. Dan jika kekayaan adalah yang Anda inginkan, itulah yang terpenting. Dalam modal Ventura, investor tidak membuang-buang uang mereka untuk spreadsheet. Mereka berinvestasi pada pendiri yang menjual visi. Dan pelanggan tidak membeli produk, mereka membeli dari merek yang menceritakan kisah yang bagus. Sukses di bidang apapun bukan hanya tentang mengetahui hal-hal teknis. Tidak, ini tentang komunikasi, persuasi, dan kepemimpinan yang hebat. Oke, jadi bagaimana Anda benar-benar berhenti meragukan diri sendiri dan mulai mengambil tindakan untuk membangun kekayaan? Nah, Anda sudah tahu ini bukan tentang kecerdasan, bukan. Yang terpenting adalah pola pikir Anda. Dan selama Anda hidup dengan 3 aturan ini, Anda akan berlari mengelilingi orang lain, tidak peduli seberapa pintar mereka pikir mereka. Pertama-tama, berhentilah menunggu momen yang tepat. Anda perlu memahami bahwa hidup tidak datang dengan masa percobaan atau jaminan uang kembali. Anda tidak bisa begitu saja mencelupkan kaki Anda ke dalam air. Anda harus terjun langsung, karena lihat, oke, Anda bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berteori, merencanakan, dan mempersiapkan, tetapi sampai Anda mengambil langkah nyata pertama menuju tujuan Anda, itu semua hanyalah spekulasi. Jadi, daripada terjebak dalam siklus tak berujung tentang bagaimana jika, tanyakan pada diri Anda, apa langkah selanjutnya yang dapat saya ambil sekarang? Dan segera bertindak. Oke. Kedua, jangan takut membuat kesalahan. Setiap hari Anda menulis cerita tanpa mengetahui akhirnya. Jadi, biasakanlah, oke, tidak ada GPS, tidak ada panduan langkah demi langkah untuk menjadi pribadi yang Anda inginkan. Anda akan membuat kesalahan di sepanjang jalan, dan itu hanya bagian dari pekerjaan, oke? Jadi, jangan takut untuk bertindak bahkan ketika menghadapi ketidakpastian. Sebagian besar kehidupan tidak pasti. Dan terakhir, prioritaskan orang, oke. Bukan hanya ide. Setiap ide, sesempurna apapun yang tampak dalam pikiran Anda, harus dikomunikasikan dengan baik. Karena pikirkanlah, oke, sebuah ide hanya memiliki kekuatan nyata ketika mencapai orang-orang nyata. Itu membutuhkan visi, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menceritakan kisah yang bagus. Jadi, lain kali Anda memberitahu dunia apa yang Anda lakukan, ingatlah bahwa bukan apa yang Anda katakan yang penting, melainkan bagaimana hal itu membuat orang merasa. Pada akhirnya, kesenjangan antara kesuksesan dan kegagalan bukanlah kecerdasan, melainkan tindakan. Karena lihat, oke, tindakan mengalahkan kecerdasan setiap saat. Dan itu saja untuk saat ini, Alexa. Kami harap setelah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Anda siap dan bersemangat untuk mengambil tindakan terhadap sasaran bisnis Anda. Kami merasa terhormat untuk menjadi bagian dari perjalanan itu. Jadi, sekali lagi, berikut kode QR untuk bergabung dalam tantangan memulai bisnis Anda dalam 30 hari di aplikasi Alux. Hidup Anda mungkin akan terlihat sangat berbeda dalam waktu 1 bulan, tetapi terserah Anda. Sampai jumpa di